Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha Dan saya Melati Aura. dalam acara. Salam Pramuka, edisi Sabtu 5 Desember 2020. Oke nih Kak Emel, kita bakal ngasih tahu apa aja nih sama teman-teman TV Pramuka. Oke Kak Evi, informasi pertama datang dari Sakawana Bakti dan Saka Kalpataru. Bener banget Kak Emel. Di bulan Desember ini, Sakawana Bakti dan Kalpataru akan mengadakan kegiatan Bulan Bakti. Jadi kegiatan Bulan Bakti ini memang rutin diadakan di setiap bulan Desember teman-teman semua. Jadi nanti akan ada beberapa kegiatan yang diadakan di bulan Bakti. Untuk informasi lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durrahman atas nama Pinsaka Wana Bakti Kota Bogor mengucapkan selamat Bulan Bakti Saka Wana Bakti dan Kalpataru di bulan Desember 2020. Kami dari Saka Wana Bakti Kota Bogor dan Saka Kalpataru akan mendukung mensukseskan kegiatan Bulan Bakti ini dengan kegiatan-kegiatan yang antara lain pertama adalah membagikan bibit kepada masyarakat. Yang kedua, kita akan melakukan giat bersih sungai. Dan yang ketiga, kita akan melakukan bank sampah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk menandakan bahwa kita Pramuka bersatu dan bersahabat dengan masyarakat. Sakawana Bakti Kota Bogor. Jaya Rimba, Wibowo di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Rimba. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Julhijjah, anggota Sakawana Bakti Kota Bogor. Dan akhir bulan ini kita akan ada kegiatan yang sangat menakjubkan. Oke, jadi di bulan Desember ini Gerakan Pramuka khususnya di Sakawana Bakti dan Saka Kalpataru tingkat nasional sedang mengadakan Bulan Bakti. Untuk kegiatan-kegiatannya yaitu kali ini kita akan ada pembagian bibit gratis, terus juga ada bank sampah dan juga susur sungai atau bersih-bersih sungai. Dan untuk kegiatan pembagian bibit pohon ini kita acara pada tanggal 6 dan tanggal 20 Desember. Diadakan di depan gedung KSDAE atau di samping pintu kebun raya utama. Untuk susur sungai ini kita lakukan di daerah Ciomas dan untuk bank sampah kita lakukan di Kuarcap Kota Bogor. Untuk anggota yang terlibat itu mungkin dari masyarakat, tapi yang kita utamakan yaitu dari Pramuka. Kita berkolaborasi antara Wana Bakti dan Saka Kalpataru dan juga ada beberapa anggota lain yang mungkin dari Pramuka lain bisa ikut bergabung ke dalam aktivitas ini atau kegiatan ini. Terus harapan saya atau harapan kami semoga adanya kegiatan ini atau adanya Bulan Bakti ini bisa tercapainya sebuah bakti yang mungkin bisa mengubah dunia. Contohnya kan seperti kita membagikan bibit, dan ketika kita membagikan bibit ini pasti bibit itu akan ditanam dan satu pohon itu bisa menyelamatkan 10 nyawa. Mantap gak tuh? Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman agar bisa mengikuti kegiatan Bulan Bakti 2020 tingkat nasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Rimba. Wah, gimana teman-teman? Menarik sekali bukan kegiatannya? Bener banget Kak Emel. Jadi kita harus tetap menjaga alam sekitar. Karena ketika kita jaga alam, Alam akan jaga kita. oke teman-teman semua, informasi selanjutnya masih datang dari Sakawana Bakti Kota Bogor. Yang masih membuka open recruitment untuk anggota baru. Jadi buat teman-teman semua yang mau join di Sakawana Bakti Kota Bogor masih bisa banget loh. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Rimba. Halo kakak, kami dari Wana Bakti Kota Bogor. Kami ingin menginfokan bahwa kami masih membuka open recruitment di calon anggota Wana Bakti Kota Bogor angkatan 32. Jika kakak ingin mengetahui lebih lanjut, kakak bisa cek di IG kami @wanabakti Kota Bogor. Atau kakak bisa menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Rimba.
Kami tunggu teman-teman semua di Sakawana Bakti Kota Bogor. Selain kegiatan bulan bakti ini, ada kegiatan yang sama serunya loh teman-teman di bulan Desember ini. Pastinya dong Kak Evi, karena di bulan ini akan ada kegiatan kompetisi pramuka yang diadakan oleh Pangkalan Mandua Kota Bogor. Dan kegiatan kompra kali ini berbeda dengan kegiatan kompra tahun-tahun sebelumnya. Karena kegiatan kompra di tahun ini dilaksanakan secara virtual. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai Kak Dimas Selaku Ketua Pelaksana Kompetisi Pramuka tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetya Trihermanto selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Kompetisi Pramuka Virtual 2020. Nama kegiatan resmi yaitu Kompetisi Pramuka Virtual 2020. Maskot kegiatannya Abah Nata si gajah. Abah Nata ini artinya pelindung atau bisa disingkat sebagai warnai teknologi hidupkan pramuka. Tema yang diusung atau tema yang diangkat dari kegiatan ini yaitu cerdas berteknologi, praja mandiri siap warnai negeri. Seperti itu. Mata lomba yang dilombakan di kompetisi pramuka virtual itu ada dari penggalang SD. Yang pertama ada azan, yang kedua lomba lagu anak, dan yang ketiga fashion show putra, dan yang keempat fashion show putri. Untuk penggalang SMP atau MTS, yang pertama ada lomba cover lagu, yang kedua tutorial hijab, yang ketiga video kreatif, dan yang untuk penegak SMA, SMK maupun MA itu ada aransemen musik, drawmai ambalan, dan terakhir fotografi. Seperti itu. Untuk pendaftaran kompetisi pramuka dimulai pada tanggal 10 November sampai 13 Desember 2020 nanti. Kemudian pembukaan dimulai pada tanggal 16 Desember. Dilakukan secara virtual. Kemudian pengiriman karya dilakukan pada hari ini, yaitu pada tanggal 3 sampai tanggal 15 Desember 2020. Kemudian pengunggahan ke YouTube dan Instagram oleh panitia pada tanggal 16 Desember. Lalu penilaian oleh Dewan Juri pada tanggal 19 Desember 2020. Kemudian pengumuman dan penutupan tanggal 20 Desember 2020. Sistem perlombaannya itu karena Indonesia sedang ada di dalam wabah pandemi ini, maka kita tidak mengacu pada kegiatan kompetisi pramuka sebelumnya gitu. Artinya teknis perlombaan yang digunakan yaitu secara virtual semuanya, tidak ada tatap muka secara langsung gitu, baik dari panitia maupun peserta. Seperti itu. Jumlah peserta per 3 Desember tahun 2020 untuk penggalang SD azan ada 13 peserta, kemudian fashion show putra ada 6 peserta, fashion show putri ada 8 peserta, lagu anak ada 9 peserta. Kemudian untuk penggalang SMP tutorial hijab ada 17 peserta, vokal grup ada 9 peserta, video kreatif 18 peserta. Kemudian untuk penegak SMA drawmai ambalan 15 peserta, aransemen musik 17 peserta, fotografi 25 peserta. Dan perlu kakak ketahui bahwasanya kompetisi pramuka virtual ini lingkupnya tidak hanya sepulau Jawa saja kak, tapi seluruh Indonesia atau senasional. Yang membedakan cukup jelas ya, karena tadi alasannya kita ada di dalam wabah tengah pandemi seperti itu, teknis secara keseluruhan itu pasti berbeda dari kompetisi pramuka tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya itu pada hari H atau pada kegiatan akbarnya itu dilakukan pada hari tersebut dan dilakukan secara meriah-meriahan seperti itu. Tidak seperti kompetisi pramuka virtual seperti sekarang gitu, dilakukan secara virtual pada pembukaan maupun pada pengumuman atau penutupan nanti seperti itu kak. Motivasi untuk anak-anak pramuka di Indonesia ya, umumnya kalian harus benar-benar meningkatkan kreativitas kalian, produktivitas kalian meskipun kalian sedang ada di tengah pandemi, karena tidak menutup kemungkinan kepada anak bangsa, kepada generasi bangsa untuk Indonesia emas nanti, karena kita sebagai bekal bahwasanya Indonesia ini akan maju di tahun berikutnya gitu. Terima kasih Kak
Sama-sama. Buat teman-teman semua yang masih ingin mendaftarkan diri di kompetisi pramuka virtual tahun 2020, Masih ada loh kesempatan untuk kalian mendaftarkan pangkalan kalian masing-masing. untuk informasi lebih jelasnya, hubungi kontak di bawah ini. Untuk seluruh kakak-kakak di penjuru Indonesia, kami dari kegiatan kompetisi pramuka virtual 2020 ini masih membuka pendaftaran kepada kakak-kakak semua yang ingin mendaftar. Dan terakhir pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Desember 2020. Jangan lupa juga saksikan pembukaan kami pada tanggal 16 Desember di live YouTube New Hilman Ocid. Kemudian ayo segera daftarkan kakak-kakak semua dan menjadi bagian dari generasi bangsa Indonesia. Kegiatan ini didukung dan disponsori oleh Sipilintas Imaji, Embracelet, dan Salemba Group. Kemudian ada beberapa media partner seperti Ibarat ID, Pramuka Pewarta Jabar, Pramuka Update, dan Indonesian Scout Journalism. Terima kasih kakak-kakak semua. Jangan lupa ikut dalam kegiatan kompetisi pramuka virtual 2020 ini. Kami tunggu. Terima kasih. Setiap tanggal 3 Desember adalah hari memperingati disabilitas internasional. Dan Hari Memperingati Disabilitas Internasional tahun 2020 ini mengangkat tema tidak semua disabilitas terlihat. Dan kami ada sedikit cuplikan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 ini. Mari kita simak video berikut ini. Informasi selanjutnya ada kabar duka dari Pramuka Kota Bogor. Karena kami semua telah kehilangan salah satu aktivis pramuka Kota Bogor, yaitu Kak Kosasi. Kak Kosasi ini pernah menjabat sebagai Ketua DKC Kota Bogor tahun 1982 sampai tahun 1992. Selain itu, Kak Kosasi juga pernah menjabat sebagai Ketua Warcap Kota Bogor di tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 1 Desember 2020 jam 22.25 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mengenang jasa beliau selama menjadi seorang aktivis pramuka, kami ada sedikit cuplikan mengenai beliau. Pada saat pertama kali ketemu, udah langsung cepat kenal. Dia tegas, ya. Walaupun tetap yang namanya manusia punya kelemahan gitu ya. Kelemahan, tapi kalau misalkan sebagai jiwa pemimpinnya saya salut gitu kan, bisa untuk menerobos itu paling jago gitu kan, untuk bisa lobbyingnya gitu kan gitu. Kesan yang paling saya nggak bisa lupakan pada saat saya nginep di rumahnya. Waktu nginep rumahnya persiapan untuk Muspanitra. Ya, Muspanitra, ya Muspanitra cabang yang bertempat di Litbang Giji, ya, Litbang Giji. Nah, saya sempat untuk bersama-sama dengan beliau karena kebetulan saya bagian kesekretariatan waktu itu ya, jadi semuanya harus menyiapkan dengan pimpinan waktu itu sebagai ketua. Pengetikannya kebetulan di rumahnya Karini, sedangkan untuk pembackupan itu ada di rumah beliau di Sukasari ya. Dan saya nginep akhirnya dengan beliau ya, satu tempat tidur, akhirnya di situ ngobrol lah secara pribadi tentang masalah kehidupan keluarga. Kita nangis bersama gitu, dengan beliau sampai istilahnya itulah kehidupan gitu. Kehidupan seperti yang nyata tuh seperti gini gitu kan. Alhamdulillah, kebanggaan yang paling tidak bisa ini dengan di pramuka itu sendiri,
kita bisa tampil, kita bisa untuk menunjukkan, lalu bisa bergaul dengan sesama pramuka se-Jawa Barat sampai kepada nasional ya, Raimuna nasional waktu itu. Itulah yang istilahnya secara pribadi susah untuk kita ini kan, bahwa kita tuh pramuka, benar-benar pramuka itu seperti itu memang untuk membina watak dan kepribadian sebagai jati diri kita gitu. Lalu pada Di LT3 saya kebetulan di LT2 saya ikut, di LT3-nya enggak, kebetulan yang putri yang dapat, tapi saya mendampingi ini tetap gitu kan, ada di ini cuman nama Kota Bogor. iya, yang membawa Kota Bogor ya beliau gitu kan, perwakilan yang di itu, sedangkan gugus depan saya enggak, karena tumbang di LT3 gitu. Kalau di Kuarcap ya kebetulan masa itu Kuarcap kita lagi keadaan kurang begitu bagus gitu ya, sehingga kurang begitu ini, tetapi tetap kita segala apapun kita ikuti gitu ya, terutama untuk namanya kegiatan-kegiatan besar kita ikut, walaupun kegiatan internnya enggak gitu. Tapi kegiatan intern juga hanya bersifat wajib-wajib aja. Nah, tetap kita ikuti oleh beliau gitu kan selama jadi Kuarcap, bertempat di Kemuning Gading gitu ya dulu. Nah, selama dia jadi pemimpin di Kuarcap ya nggak ada ini bagus gitu. Sama pada saat kita berada di Dewan Kerja Cabang gitu. SMP Kartika di ini. Dulu SMP Siliwangi ada namanya Mimpersdam ya, karena ininya di Angkatan Darat ya waktu itu. Nah sekarang di Kolonel juga namanya SMP Kartika. Yang sekarang udah SMP-nya. Kalau penegaknya di Waskita itu juga sama, sekolahnya udah nggak ada, yang dipegang oleh wakil presiden dulu tuh siapa tuh zamannya ini namanya Intelijen Strategi Angkatan Darat gitu kan. Kebetulan kalau kakak sekolahnya semuanya di kemiliteran gitu ya. Ya dulu istilahnya justru ini dah. Sekarang kan udah ini perubahannya begitu ini ya. Makanya saya titip ada yang sekarang penegaknya gitu kan ya. Dengan keadaan fasilitas, peralatan begitu ini ya, teknologi. Ya kebetulan kakak juga di dunia pendidikan sekarang ya. Sekarang di dunia pendidikan ngajar. Ya, jadi ya selalu berada di ini ya, kebetulan sekarang juga di Pramuka, kebetulan sebagai pembina gudeg juga sekarang gitu ya. Gudeg apa? Di ini apa, Kesatria Muda sama Sekar Tanjung, Pangkalan SMK Rantimula Bogor. Oh yang Gang Out. Gang Out. Kesan yang saya dapatkan ketika pertama kali bertemu beliau itu sebenarnya nyebelin gitu loh, nyebelin banget. Karena waktu itu saya sebagai ketua Sangga Kerja LPK itu latihan pengembangan kepemimpinan di Kuaran Bogor Tengah. Nah, kemudian beliau sebagai penilai atau apa ya waktu itu ya, seperti menilai, dan beliau memberikan nilai cukup banyak yang rendah pada teman-teman peserta LPK. Malah disebutkan 0 telur bebek gitu kata dia kan. Di situ tulis, ada yang komplain kan, kok kayak gini gitu. Nah, terus saya panggil, walaupun saya sebagai ketua, tapi beliau sebagai pada penilai, saya komplain gitu, nggak mempertanyakan seperti itu nyebelin. Tapi setelah ketemu berikutnya, ketemu lagi di Muspanitra di Kuarcap Kota Bogor ya, di KC Kota Bogor, beliau sebagai panitia, rajin orangnya, rajin, tanggung jawab, dan pokoknya inilah aktif lah gitu, kayaknya sih nggak ada capeknya ya, beliau itu terus gitu ya, pokoknya untuk pramuka itu semua tuh alokasikan lah tenaga, energi, pikiran, dana semua untuk pramuka. Jadi benar-benar pramuka karir beliau itu dari nol, dari siaga sampai dengan pandega, sampai dengan pembina, andalan, mabigus, sampai dengan Kuarcap, di puncak tertinggi itu beliau selalu ikut, dan temannya banyak banget deh, luas, orangnya fleksibel. Oke, terakhir Kak, kata-kata yang menggambarkan beliau.
pendobrak. Pendobrak karena tidak semua orang bisa seperti beliau ya, seperti almarhum. Tidak semua orang setiap orang itu pasti punya kesalahan, pasti punya kelemahan. Yang ingin saya tekankan dan sampaikan di sini, kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Dan memang mudah sekali menilai orang itu salah, menilai orang itu jelek tanpa tahu asal muasalnya. Dan kehidupan itu sifatnya balance ya, ada baik, ada buruk. Sepertinya kita mudah sekali menyalahkan seseorang karena lihat tampak luarnya, tapi yang pasti apapun yang Kak Kosasih atau almarhum perbuat, sampaikan ataupun tindakan itu iktibar buat kita semua. Jadi tidak mudah untuk justru malah membuat kita tuh semakin introspeksi. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan, ada orang yang berbuat ketidakbenaran, itu kita introspeksi bagi diri sendiri dan tidak mudah menjudge orang itu salah. Barangkali itu buat pelajaran buat kita semua bahwa jangan merasa pernah benar selamanya. Jangan pernah merasa kita itu paling benar, paling suci, paling ya tidak punya kesalahan lah gitu. Yang pasti apapun yang orang lain perbuat, kita ikhlas memaafkan, kita ikhlas untuk melepaskannya, karena memang kita pun belum tentu seperti itu gitu. Jadi menurut kita baik, padahal juga mungkin di mata Allah, karena yang berhak menilai kan Allah. Jadi kita berbuatlah sebaik mungkin. Ketika ada orang berbuat salah, kita coba ingatkan. Ketika ada orang berbuat salah, kita juga tidak menjudge atau menghukum dia tanpa tahu penyebabnya, tanpa tahu alasannya, dan setelah itu menjauhinya dan tidak menolongnya, itu salah menurut saya. Jadi siapapun pasti pernah berbuat salah, siapapun pasti pernah keliru, mencari jalan yang salah. Tapi kita sebagai manusia, sesama manusia itu berusaha saling ikhlas, saling kekeluargaan, dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, selamat, dan juga pikiran yang positif, karena pikiran yang positif itu imun yang baik bagi kita gitu. Kalau kita berpikiran jelek pada orang, kita banyak menyalahkan orang, menggunjingkan orang, itu juga sebenarnya tidak baik. Jadi lebih fokuslah pada diri sendiri, perbaiki diri kita, jangan pedulikan orang, karena kita memang yang berhak menilai kita adalah Allah, itu aja. Berani, kemudian pemimpin, dan satu lagi membumi. Membumi maksudnya benar-benar tidak ada jarak ya. Beliau memang berangkat dari bawah dan baik, dekat dengan siapapun, dan ini ya humble lah seperti itu. Jadi tidak mencerminkan, menggambarkan sosok sebagai seorang pejabat dan tokoh muda juga pada waktu itu sebagai pemimpin. Kami mewakili tim TV Pramuka turut berduka cita atas pulangnya Kak Kosasih, yang telah banyak memberikan kontribusinya terhadap Pramuka, khususnya Pramuka Kota Bogor. Oke teman-teman semua, informasi tadi merupakan penutup untuk Salam Pramuka hari ini. Jangan lupa saksikan kami terus di hari Sabtu dan Minggu Pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TV Pramuka. Saya Melati Aura, dan saya Vita Adha. pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.